Pemirsa, untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada peneliti Lembaga Survei Indonesia LSI, Yos C. Kenawas, pakar politik Burhanuddin Muhtadi, dan juga juru bicara PD Perjuangan, Hairil Rakul Hakimi yang akrab disapa Ciko Hakim. Kita langsung ke Mas Yos Kenawas. Keunggulan Kaisang ini berdasarkan apa ini, Mas? Apakah popularitas atau elektabilitas, Mas Yos? Ya, kalau keunggulan Mas Kaisang sejauh ini itu kan dilihat berdasarkan elektabilitas dengan simulasi tertutup ya. Jadi begitu dimasukkan nama Mas Kaisang ke dalam simulasi tertutup, 21 nama, 6 nama, 3 nama, suaranya langsung melejit ke atas. Dan ini tidak terlepas memang dari faktor Pak Jokowi gitu. Jadi kepuasan terhadap kinerja Presiden di antara masyarakat Jawa Tengah itu ditranslate ke dua orang. Yang pertama itu Mas Kaisang, yang kedua itu Pak Ahmad Lutfi, all president's man. Jadi itu berkorelasi ya antara kepuasan terhadap kinerja presiden dengan popularitas dan elektabilitas kepada Mas Kaisang dan Pak Ahmad Lutfi, seperti itu. Dan harus diingat juga ada juga di segmen masyarakat sekitar 9,5% saat ditanya mengapa memilih nama tersebut, ada yang mempertimbangkan bahwa yang bersangkutan adalah keluarga dari tokoh politik. Jadi memang kehadiran Mas Kaisang, popularitasnya, elektabilitasnya tidak bisa dilepaskan dari asosiasinya dengan Presiden Jokowi, seperti itu Mas Andro. Oke, baik. Nah sekarang kita ingin ke Mas Ciko. Mas Ciko, Mbak Puan merespon hasil survei ini, nampaknya nama Kaisang bisa saja mungkin dimasukkan, bisa saja tidak ke bursa Jawa Tengah. Kalau menurut Anda ini Mbak Puan ini serius nggak sih untuk meminang Kaisang ataupun mengatakan Kaisang bisa dipilih PDIP untuk Jawa Tengah? Gak ada yang bilang soal pinang meminang, kan ditanya apakah bagaimana responnya. Tentunya kita akan pertimbangkan. Kalau kita bicara soal pilkada, memang tidak bisa kita ambil tarik garis lurus yang sama dengan pilpres. Dan terkait dengan pilkada tentunya ada keunikan-keunikan lokal, kearifan lokal, ada hal-hal yang sifatnya faktor sosial, psikologis, dan lain-lain. Hari-hari ini PDI Perjuangan masih fokus untuk mengerucutkan satu nama dari internal, yang itu saja yang hampir bisa dipastikan bahwa kami akan mengusung calon dari internal, baik itu sebagai gubernur maupun sebagai wakil gubernur. Namun tentunya 99% chance akan kami usung sebagai calon gubernur, karena ini adalah bagian dari respon dari masyarakat yang telah memilih kami di pileg kemarin sebagai tetap suara yang paling banyak di Jawa Tengah. Namun tentu kita tidak menutup kemungkinan bekerja sama dengan satu partai pun atau satu tokoh pun. Artinya demi kebaikan bersama, khususnya masyarakat di Jawa Tengah, tentunya komunikasi akan kita buka dengan berbagai tokoh, dengan berbagai partai, dan kita lihat nanti. Kan Kaisang ini juga tidak bisa harus selalu dilihat hanya sebagai anak presiden atau sosok yang pastinya terkait langsung terus dengan presiden, tapi dia juga memiliki partai politiknya juga ada kursi lah di Jawa Tengah walaupun tidak signifikan, tetapi itu juga harus dilihat dari situ. Kalau untuk Jawa Tengah, PDIP sendiri lebih prefernya kader internal atau nama Kaisang dengan alasan surveinya bagus, peringkatnya teratas? Kalau kita bilang bagus, sebenarnya kan bagus memang ada di atas, tapi kan angkanya belum menyentuh bahkan di atas 20%. Sedangkan kita ketahui nanti Mas Burhan atau juga Mas yang dari LSI tadi juga bisa mengkonfirmasi bahwa kalau survei masih di bawah 40%, untuk bisa dikalahkan itu masih bisa. Nah, satu, dan ini masih ada berapa bulan sampai pendaftaran dan sampai mulai musim kampanye, di mana elektabilitas masih bisa dikejar. Gitu. Jadi menurut kami ini bisa menjadi warning, tapi bukan menjadi hal yang sifatnya langsung membuat putus asa atau kemudian ya udahlah kita langsung ke sana saja karena memang surveinya tinggi, tidak. Karena angkanya sangat cair dan masih bisa ada dinamika ke depan. Oke, baik. Nah, sekarang kita Jadi intinya kami akan mengusung kader internal khususnya untuk calon gubernur. Oke, baik. Sekarang kita menuju ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, kalau kita lihat petanya sekarang, siapa sih jagoannya di Jateng? Tampaknya siapa yang akan jadi jagoan? Sebenarnya petanya masih sangat dinamis ya. Kalau kita melihat survei LSI, itu jelas menunjukkan bahwa Kaisang dengan peringkat nomor 2, Pak Lutfi, itu tidak signifikan secara statistik. Karena Kaisang baru di kisaran 15% di simulasi banyak nama, sementara tingkat dikenalannya sudah 90%. Jadi sebenarnya popularitas Kaisang itu tidak terlalu efektif
karena kurang dari 20% dari yang kenal yang memilihnya sebagai calon gubernur. Jadi keunggulan Kaisang hari ini bisa itu lebih karena faktor ketimpangan popularitas antara Kaisang dengan nama-nama lain. Lutfi sendiri baru dikenal 48%, kemudian Mas Bambang Pacul lebih rendah lagi tingkat kedikenalannya. Kemudian mantan wali kota Semarang, Mas Hendi juga masih lebih rendah. Jadi memang ibarat tinju semuanya belum masuk ke ring tinju. Sehingga spotlight masih terbatas ke 1-2 nama saja. Nah, Kaisang diuntungkan karena putra Presiden Jokowi yang kebetulan approval ratingnya menurut temuan LSI sangat tinggi 85%. Jadi saya tahu gitu ya bahwa ya, apalagi Mas Yos ini kan peneliti dinasti ya, tetapi data adalah data dan ternyata warga Jawa Tengah masih mempertimbangkan soal dinasti politik tadi, tetapi secara elektoral menurut saya masih shaky. Dan banyak sekali orang yang memilih Kaisang karena belum tahu nama-nama calon yang lain gitu. Jadi menurut saya betul yang disampaikan oleh Mas Ciko, ini Belanda masih jauh ya, masih memungkinkan buat pertarungan yang jauh lebih kompetitif terutama untuk pilkada tahun ini. Mas Yos, apakah ini semata karena pengaruh sebagai putra bungsu Jokowi, Kaisang menjadi top of mind di basis di Jawa Tengah atau ada variabel lainnya, Mas Yus Kenawas? Ya, kalau melihat dari alasan memilih menurut kandidat itu memang yang paling tinggi itu karena Kaisang berasal dari keluarga atau tokoh politik masyarakat. Yang kedua, benar seperti yang dikemukakan oleh Mas Burhan, bahwa banyak yang belum tahu kandidat-kandidat lain yang akan maju, sehingga kemudian ketika nama Kaisang ditaruh di dalam simulasi tertutup, yang lebih populer memang nama Mas Kaisang gitu, Mas Andro. Nah baik, sekarang kita ingin menuju ke Mas Ciko. Mas Ciko, kalau dari PDIP sendiri kan tadi niatnya adalah pasti prefernya ke kader internal terlebih dahulu. Tapi kalau melihat kondisi yang ada ataupun dinamika-dinamika yang ada, sebetulnya PDIP prefernya ke internal saja, asal semuanya tokoh internal, atau mungkin prefernya juga ke tingkat elektabilitas, ini juga cukup dipertimbangkan. Nah, seperti disampaikan oleh Prof. Burhan tadi, karena Belanda masih jauh dan tingkat elektabilitas yang sekarang terpampang ini juga sangat dinamis dan masih cair. Nah, kita juga merasa bahwa kita sudah hampir pasti tetap akan mengusung calon gubernur dari nama kader internal. Namun kerjasama politik dan kemudian nanti kemungkinan calon wakil gubernurnya dari tokoh-tokoh lain atau tokoh dari partai lain itu sangat terbuka. Karena memang sebaiknya kalau kita memang maju di suatu daerah kerjasama dengan berbagai unsur dan elemen masyarakat maupun partai politik dan tokoh-tokoh lokal tentunya harus juga dikedepankan. Karena ini kan semua demi untuk kemaslahatan rakyat dan begitu juga menjaga harmonisasi di daerah. Dan saya yakinkan bahwa sampai hari ini PDI Perjuangan tidak pernah menutup pintu untuk berbicara dengan partai politik manapun. Kita ketahui di berbagai daerah banyak juga kader Gerindra yang mendaftar ke DPC maupun DPD PDI Perjuangan untuk menjadi calon bupati, calon wali kota, begitu juga sebaliknya. Baik Mas Ciko, kita ke Prof. Burhan kembali. Prof. Burhan, biasanya kan juga partai-partai lain seperti Golkar, PAN, dan lain-lain. Baik Mas Ciko, kita ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, biasanya kan PDIP juga selalu berlandaskan dengan riset data yang ada dari lembaga survei. Kalau melihat di Jawa Tengah, apakah mungkin ada potensi PDIP akan mengusung Kaisang? Atau ini hanya sebatas basa-basi politik saja, Prof. Burhan? Ya, namanya politik tentu ada potensi ke arah sana. Tetapi yang penting untuk ditanyakan adalah seberapa besar probability PDI Perjuangan mengusung Kaisang. Nah, kalau saya melihat kecil kemungkinan PDI Perjuangan mengusung Kaisang Pangarep di Jawa Tengah. Pertama, bagaimanapun Jawa Tengah adalah kandang banteng. Ya, dan di Pilpres kemarin PDI Perjuangan mengalami kekalahan seiring dengan kemenangan Prabowo Gibran di kandang banteng ini. Nah, tentu ada semangat ya untuk mengembalikan kepercayaan diri. Jadi ibarat banteng terluka, pengen mengembalikan surplus percaya diri dengan mengusung kader yang potensial mengalahkan Kaisang. Dan menurut saya peluangnya masih terbuka. Tadi tingkat kekenalan timpang. Ya, nama-nama lain di luar Kaisang popularitasnya di bawah 50%. Sementara Kaisang melejit sendirian
lebih karena faktor ayahnya. Nah, yang kedua, orang yang memilih Kaisang karena belum tahu nama lain besar sekali. Jadi cara efektif untuk menguji seberapa besar efek popularitas adalah membandingkan orang yang kenal Kaisang, kenal Lutfi, kenal Bambang Pacul, kenal Diko, kenal Hendri, dengan orang-orang yang sama-sama kenal nama-nama calon yang muncul. Di situ akan terlihat. Kalau kenalnya sama Kaisang saja, ya tentu ada efek popularitas yang membuat Kaisang sedikit unggul di survei LSI. Dan terakhir, mengapa saya mengatakan agak sulit terjadi dukungan PD Perjuangan ke Kaisang adalah faktor politik. Ya. Bagaimanapun hubungan keluarga Jokowi dengan PD Perjuangan sekarang sedang tidak baik-baik saja. Jadi jangankan dalam kondisi yang normal, kondisi yang tidak normal seperti sekarang tentu sulit buat PD Perjuangan untuk mendukung ya calon yang oleh PD Perjuangan sendiri dianggap melanggar konstitusi, terutama dalam konteks pilpres. Jadi faktor-faktor itu. Jadi justru ini menarik. Kita jangan disuguhi pertarungan yang monoton. Ya. Jangan sampai masyarakat dikurangi opsinya untuk memilih calon. Jadi kalau misalnya PD Perjuangan menyalurkan dukungan kepada kader, itu bagian dari proses kaderisasi politik, fungsi penting yang semestinya dijalankan oleh sebuah partai. Baik, terima kasih Prof. Burhan, terima kasih Mas Yos, terima kasih juga Mas Ciko sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore semuanya.